Semangat pagi para MDP calon asisten PKS. Kita akan masuk mengenai materi tentang pengelolaan limbah limbah cair di PKS. Nanti jika ada diskusi boleh kita berdiskusi terkait materi ini. Nah, memang kalau kita bicara limbah, kebijakan perusahaan itu tentang pengelolaan limbah ini bahwa melalui pengelolaan limbah PKS, maka kita akan memenuhi syarat buangan limbah yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan terhindar dari dampak sosial di masyarakat. Itu sebenarnya tujuan dari pengenapan limbah itu harus dikelola. Nah, kita akan masuk mengenai karakteristik limbah. Jadi limbah yang dihasilkan oleh PKS itu berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat itu berupa cangkang, janjangan kosong, fiber, solid, dan kerak boiler. Nah, ini kita sebut sebagai limbah padat. Sedangkan yang limbah cair itu apa? Limbah cair itu adalah yang dihasilkan oleh PKS bersumber dari air kondensat, air cucian pabrik, air hidrosiklon atau klebet, dan sebagainya. Nah, limbah cair ini semuanya ditampung dan diolah di kolam limbah. Dan setelah memenuhi syarat air buangan sesuai dengan peraturan pemerintah, maka dapat dibuang atau dimanfaatkan untuk mengairi kebun kelapa sawit melalui sistem namanya LA atau land aplikasi. Sedangkan yang limbah padat itu dapat digunakan, contohnya adalah jangkos itu dibawa ke lahan sebagai pupuk organik. Kerak boiler dimanfaatkan untuk pelapis jalan. Dan solid dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Nah, ini adalah limbah. Sedangkan produk utama PKS itu adalah CPO dan kernel. Sisanya itu adalah limbah. Selanjutnya kita berbicara mengenai proses perombakan limbah. Jadi proses perombakan limbah ini terjadi secara alamiah yang dengan bantuan bakteri-bakteri tanah. Dan dapat dilakukan mekanismenya ini melalui reaksi kimia dan dapat pula melalui reaksi biokimia. Ada dua reaksi. Reaksi biokimia terjadi melalui dua mekanisme, yaitu reaksi anaerobik dan aerobik. Jadi reaksi biokimia ini terjadi bila perombakan organik itu menjadi senyawa sederhana dengan bantuan mikroba. Itulah reaksi biokimia. Sedangkan reaksi kimia, limbah PKS itu yang terdiri dari bahan organik dapat dirombak melalui reaksi oksidasi dengan bahan kimia seperti KMNO4. Reaksi ini dapat terjadi jika terdapat katalisator oksida dalam air limbah. Reaksi ini umumnya berjalan lambat karena tidak seluruhnya karbohidrat dapat dioksidasi. Penerapan oksidasi pada bahan organik dianggap dapat menimbulkan efek samping yang membahayakan terhadap pemakai air. Sedangkan yang biokimia tadi ada anaerobik dan aerobik.
Nah, sekarang kita masuk ke reaksi anaerobik. Nah, ini terjadi di mana? Jadi di PKS itu ada namanya IPAL, ya. Jadi mekanisme penanganan limbah cair dari pabrik itu ke instalasi pengolahan air limbah. Mekanisme seperti ini. Jadi air limbah yang dihasilkan dari proses produksi di pabrik itu mempunyai kisaran BOD 25.000 ppm. Jadi pengolahan air limbah dimaksudkan agar kandungan zat-zat yang merupakan bahan pencemar berkurang dan memenuhi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan. Nanti kalian bisa bertanya, berapa sih BOD yang diharapkan dan baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan itu berapa? Nah, air limbah dari recovery tank dipompakan menuju cooling. Tujuan penampungan limbah di cooling pond adalah untuk pendinginan air limbah agar mencapai suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Dari cooling pond, air limbah dialirkan ke acidification pond. Tujuan penampungan di acidification pond adalah untuk terjadinya proses pengasaman dan pembiakan bakteri anaerob. Setelah melalui proses ini, maka pH air limbah yang keluar adalah berkisar 6-8, sehingga proses selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Dari acidification pond, air limbah dialirkan ke primary anaerobic pond. Tujuannya adalah untuk penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Nah, proses ini ditandai dengan terbentuknya gelembung-gelembung gas metan dan CO2 sebagai hasil dari proses fermentasi secara anaerob. Kandungan BOD air limbah yang diharapkan setelah proses ini adalah di bawah 5.000 ppm. Nah, selanjutnya dari primary anaerobic pond, sebagian air limbah akan dipompakan kembali ke acidification pond. Tujuan pengaliran kembali adalah untuk meningkatkan kecepatan pembiakan bakteri anaerobik. Yang kedua, dialirkan ke lahan tanaman untuk lain aplikasi. Kemudian dialirkan ke secondary anaerobic pond. Tujuan penampungan air limbah di secondary anaerobic pond adalah untuk penguraian senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa terlarut. Pada proses ini, gelembung-gelembung gas metan dan CO2 sudah berkurang. Jadi air limbah dari secondary anaerobic itu dialirkan ke aerobic pond. Air limbah di aerobic pond dilakukan penambahan oksigen dengan menggunakan aerator. Hal ini tujuannya adalah agar kandungan BOD menurun hingga di bawah 100 ppm. Dari aerobic pond, air limbah dialirkan ke sedimentasi pond. Tujuannya adalah untuk mengendapkan padatan yang terlarut dalam air limbah. Air limbah dari sedimentasi pond selanjutnya dialirkan ke sungai. Nah, kita masuk kembali ke reaksi perombakan cairan limbah. Nah, kita masuk pertama ke reaksi anaerobik. Jadi reaksi anaerobik ini berlangsung tanpa adanya oksigen dan dibantu oleh bakteri anaerobik. Perombakan ini dibantu oleh bakteri anaerobik, yaitu yang aktif menghasilkan enzim dan merombak bahan organik. Jenis mikrobanya ini yang berperan dalam reaksi perombakan bahan organik adalah bakteri yang membutuhkan lingkungan reaksi sebagai berikut. CnH2NON tambah O menghasilkan CO2 dan H2O. Ini reaksi yang dihasilkannya. Jadi kehidupan mikroba dalam cairan memerlukan keadaan lingkungan yang cocok antara lain pH, suhu, nutrisi, dan udara.
Berapa pH-nya? Yang paling baik untuk aktivitas bakteri adalah pH 5 sampai 9. Berapa suhunya? 50 sampai 70 derajat Celcius. Nutrisinya apa saja? Protein, karbohidrat, lemak, dan mineral. Nah, derajat keasaman pada mikroba yaitu pH 5 dan 9 tadi. Oleh sebab itu, limbah yang bersifat asam pH 4-5 itu medianya tidak cocok untuk pertumbuhan bakteri. Maka untuk mengaktifkan bakteri cairan limbah tersebut dinetralisasi dengan penambahan alkali. Nah, perubahan alkali harus dibatasi agar keasamannya tidak melebihi pH 9. Karena pH 5 dan pH 9 dapat menyebabkan terganggunya enzim bakteri. Nah, itu terkait pH limbah. Terkait suhu, suhu limbah yang keluar pabrik umumnya 50-70 derajat Celcius, tergantung pada kondisi pengolahan di feed pit atau recovery tank. Mikroba mengendaki suhu cairan sesuai dengan jenis mikroba yang dikembangkan. Nah, berdasarkan sifat adaptasi bakteri tersebut terhadap suhu lingkungan, itu ada jenisnya ya, yang disebut dengan yang pertama Psychropil, yaitu bakteri yang dapat hidup dan aktif pada suhu rendah, yaitu 10 derajat Celcius. Bakteri ini banyak ditemukan di daerah subtropis. Yang kedua adalah Mesopil, yaitu bakteri yang dapat hidup pada suhu 10-50 derajat Celcius dan merupakan jenis bakteri yang paling banyak dijumpai terutama di daerah tropis. Thermopil, yaitu bakteri yang tahan panas yang aktif pada suhu 50-80 derajat Celcius. Bakteri ini banyak dijumpai pada tambang minyak yang berasal dari perut bumi. Jadi suhu yang cocok untuk bakteri ini adalah 50-70 derajat Celcius. Nah, untuk nutrisi, limbah cair itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan mineral yang dibutuhkan oleh mikroba. Karakteristik limbah tersebut berbeda dengan karakteristik yang diinginkan oleh bakteri sehingga tidak dapat langsung memakannya. Oleh sebab itu, agar reaksi anaerobik berjalan dengan baik, maka diberikan starter, yaitu makanan awal bakteri sebagai dasar penyesuaian diri untuk berkembang. Sedangkan komposisi limbah perlu diperbaiki dengan penambahan nutrisi seperti unsur P dan N yang diberikan dalam bentuk biasanya pupuk ETSP atau urea. Nah, reaksi perombakan anaerobik sebenarnya tidak mengendaki oksigen karena oksigen itu dapat menonaktifkan bakteri, namanya saja sudah anaerob. Jadi kehadiran oksigen pada cairan limbah dapat bersumber dari air hujan sebenarnya. Kontak air limbah dengan udara. Nah, perombakan bahan organik limbah yang berlangsung dengan baik menunjukkan tuh gelembung-gelembung gas yang keluar dari permukaan kolam. Dan pada waktu hujan turun, bergelembung-gelembung tersebut terhenti. Nah, itu ciri-cirinya. Baik, sesi ini kita selesaikan. Nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih.